اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. لم يختلف نبض الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خليك أمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يدا بمختتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فقد تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه على قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانزل علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المؤجلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد, yang kita cintai, kita hormati pimpinan Majelis Rawdatul Ulum Al-Ustaz Haji Basif hafizahullah wa ra'ah, dan juga para asatidzah lainnya yang hadir di sini maupun yang tidak hadir.
Kita doain panjang umur dalam sehat walafiat. Hadirin para jamaah Majelis Rawdatul Ulum yang sudah lama juga kita nggak ketemu ya. Nanti 2 bulan, 3 bulan. Enakan ngaji, enakan beres. Ngaji. Jawabannya lemas. Ngaji. Saya sudah hampir seminggu tempat-tempat di mana saya ngajar, masjid-masjid di Jakarta pernah. Alhamdulillah di sini ya Tuhan bisa pelihara, amin. Sebelum kita membaca kitab yang akan kita baca, mari kita baca doa tolak bala, doa tolak wabah. Kalau kita sekarang ini dianjurkan, diperintahkan oleh pemerintah untuk divaksin, yang kita yakin bahwasannya itu obat atau sesuatu yang mencegah daripada virus dan penyakit. Nah, ini yang bakal kita baca juga vaksin. Pak, itu vaksin zahir, ini vaksin. Kalau kita yakin dengan obat-obatan dan sejenisnya, kita sakit, pergi ke dokter, kasih obat, yakin sama itu obat, kalau kita makan bakal sembuh. Emang pasti. Nah, itu sifatnya tolni. Biarpun kita dikasih doa dari seorang wali besar, pangkatnya luar biasa, karomahnya kita nggak saksiin lagi. Tapi kalau kita nggak yakin, habaan mandur, percuma. Karena itu yakinin doa-doa yang kita baca ini, apalagi ini doa dari seorang wali besar, ulama besar. Wali sebelum meninggal ini sempat nonton membacakan doa ini di tahun yang lalu. Ustadz Alwi, saya punya paman, begitu juga saya dapat dari beliau ini. Jadi kembali lagi, jadi ini perkara keyakinan, jangan main-main. Di sini dikatakan kalau Imam Sya'rani radhiyallahu anhu man qara'ahu ayyaman waba' lam yusibhu. Imam Sya'rani mengatakan yang membaca doa ini tatkala merebaknya wabah saat ini nih, ya, pandemi di mana-mana, banyak terpapar, dia tidak akan pernah terkena. Saudara, kan Allah udah kasih tahu. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua kita ini punya tempo. Ajal itu tempo. Tapi juga ente kredit motor. Kredit motor jatuh temponya tanggal 16, jatuh temponya tanggal 16, kita nggak bayar tanggal 16, kita nggak bayar sampai tanggal 20, kira-kira diuber-uber nggak gitu? Diuber-uber nggak? Dicari nggak? Rumah kita digedor nggak?
Tetangga-tetangga kita terganggu. Dicari ini kemana? Kenapa? Itu udah jatuh Jadi kita nggak usah bingung, nggak usah takut. Yang penting kita ikhtiar, udah. Kalau belum jatuhnya tempo, belum. Banyak. Haji Rudi itu. Haji Rudi ketua Masjid Al-Makmur. Teman saya, temannya Ustaz Basit juga. Saturasinya udah masuk hampir sebulan lebih, pindah dari rumah sakit yang lain. Saturasinya itu udah 60, di bawah 70. Saturasi tahu nggak? Napasnya. Saya ingat saya di Walid udah di bawah situ. Ya 65-an. Setiap majelis Sabtu saya patehain tuh si makhluk tuh. Siapa? Haji Rudi. Ustaz Haji, saya patehain. Ya Allah jangan mati dulu nih orang ya. Ini masih perlu berdiri. Nabi kasih tahu, layar gaba illa doa. Nggak bakal ada yang bisa merubah ketentuan Tuhan, takdir Tuhan, kecuali doa. Ya dengan doa. Kalau belum jodoh nggak bakal kemana-mana, betul nggak? Betul nggak? Mau dilamar, udah nyebar undangan, bisa gagal nggak? Bisa gagal nggak? Bisa. Balik juga sama gue tuh. Ya. Awil. Nah. Jadi nggak usah bingung, ya nggak usah bingung. Banyak orang ya yang udah klepak, yang jagain bertahun-tahun, yang jagainnya, yang sakitnya itu yang sakit masih panjang umur, yang jagainnya mati. Percaya nggak? Wa in qara'ahu wa qad asabahu khafaballahu anhu barakatihi wa yabra'u bi'idznillah. Dan kalaupun orang itu terkena, dia baca doa ini, dia kena juga tuh corona, kena juga tuh virus, kena juga penyakit. Niscaya Allah Ta'ala ringanin penyakitnya. Amin. Allah. Enggak heboh-heboh banget, enggak nyusahin banget, enggak nyeksa banget. Ringan. Ya paling demam 2-3 hari, betul nggak? Wajar nggak? Wajar nggak? Wajar. Ada orang sakit sampai jual 3 rumah, betul nggak? Betul. Jual kebun, jual yang lain sampai nggak ada yang bisa dijual. Mau tuh bilang ya Allah ringanin, walaupun dia kena sakitnya ringan dengan keberkahannya ini dong, dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah penyajib deh ya. Nggak ikutin ya, yang nggak bisa amin aja deh. Saya cuma kasih tahu yang yakin gitu sama Tuhan ya, yang ngasih Allah, betul, yang manjangin umur Allah ya, yang kasih penyakit Allah. Semuanya dari Allah. Tanpa izin Allah nggak ada itu yang bisa berjalan. Lihat keyakinannya guru kita Sayyidil Walid, bagaimana itu? Ya, saya kalau ceritain luar biasa. Ayo kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pikiran yang mana-mana ya, yang khusyuk. Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya karim ya aziz khalisna minal waba ya Allah ya Allah ya Allah al-aman ya jabbaru ya ghabbaru ya sattaru khalisna minal waba ya Allah ya Allah ya Allah al-aman
الأمان الأمان يا عزيز لا يضام يا قيوم لا ينام خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا الله يا الله يا الله الأمان 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 يا ذا النعمة السابقة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا الله يا الله يا الله الأمان 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 يا قائم لا يزول يا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا الله يا الله يا الله الأمان 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 يا حي لا يموت يا صمد لا يطعم يا غني لا يفتقر خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا الله يا الله يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا الله يا الله يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه كريم يا من هو في ملكه غني خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا الله يا الله يا الله الأمان 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 يا من إليه يهرب الحاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يلجأ المذنبون خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا الله يا الله يا الله الأمان 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 يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا داعم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا الله يا الله يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا الله
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Al-Aman, 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 Ya Khaliq An-Nur, Ya Khaliq Ya An-Nur, Nur An-Nur, Ya Nur An-Nur, Qabla kulli Nur, Qabla kulli Ya Nuru, Ya Nur, Ba'da kulli Nur, Ba'da kulli Ya Nuru, Ya Nur, Fawqa kulli Nur, Fawqa kulli Nur, Ya Nuru, Ya Nur, kullu Nur, Khalisna min al-waba, Alisna min al-waba, Khalisna min al-waba, Alisna min al-waba, Khalisna min al-waba, Alisna min al-waba, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Al-Aman, 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 Birahmatika, Birahmatika, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Ya Rahimin, Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Ya Rahimin, Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Khalisna Rahimin, min al-waba, Alisna min al-waba, Khalisna min al-waba, Alisna min al-waba, Khalisna min al-waba, Alisna min al-waba, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Al-Aman, 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 Birahmatika, Birahmatika, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar wa Rahimin, sallallahu wa sallallahu ala Sayyidina ala Sayyidina Muhammadin Muhammadin wa alihi wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa ini dan mudah-mudahan ini fotokopi bisa nanti difotokopi, doa ini diperbanyak, antum semua bisa mendapatinya dan dibaca setiap hari, ya. Insya Allah, ya, siapa yang membacanya ini udah divaksin langsung sama Allah. Ya, mari kita lanjutkan pembacaan kita kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah, masih dalam bab Al-Ikramu Birrahmatil Khasah. Kemuliaan umat Nabi Muhammad, ya, dari Allah, mendapatkan kasih sayang yang khusus dari Allah. Dalam musannifur rahimahullah ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi ulumihi wa bi kubit darin, amin, qala radiyallahu ankum. Sampai kita pamin dalika marawahul imam Ahmad bin Sanadi an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فأما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حسابا غير يسيرا وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحسبون في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته وهم الذين يقولون بعد ذلك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Baik. Dan dari yang demikian itu, yakni umat Nabi Muhammad yang terbagi 3 kelompok atau 3 golongan, sabiqum bil khairat, muqtasid, dan zalimun bil nafsi, adalah apa yang telah diriwayatkan daripada Imam Ahmad dengan sanadnya, akhir sanadnya daripada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda. Beliau berkata, aku telah mendengar hadis ini dari Rasulullah. Beliau bersabda, kalau Allah Ta'ala, Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Tsumma awrasna al-kitab alladziina istafayna min ibadina."
wa minhum zalimun li nafsihi. Kemudian kitab itu yang telah kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi, yang menganiaya dirinya sendiri. Siapa mereka? Orang-orang yang tapi demen sama maksiat, demen pacaran, demen tenang-tenang aja nih. Pacaran maksiat nggak sih? Maksiat nggak sih? Kita tak ketemu video call. Apalagi pacaran anak sekarang. Serem. Ya, dia pakai ngomongin kayak gitu lagi. Sekarang anak SMP pacaran nih pakai ngomong apa? Ya, abi umi. Ya. Ada burik. Anak putri itu abi. Aduh. Kawinin aja dulu. Aneh anak-aneh waktu mulai pacaran aneh kawinin. Betul nggak? Benar. Anak-aneh tuh Wan Bakir, kenal nggak? Kenal? Wan Bakir, Masya Allah, banyak banget hari ini. Ya, anak-aneh yang kayak aneh, putih, bersih. Dulu aneh gak ada keren. Cuma sekarang dulu, betul nggak? Itu buru-buru dah ya. Serem ya. Ini zalimun li nafsihi, orang yang suka maksiat itu menzalimi dirinya sendiri. Ini masuk golongan zalimun teman sama maksiat ya. Dia beriman. Cuma sembayangnya gitu deh. Kalau ke majlis kadang-kadang kalau nggak semangat belum ada ceweknya, nggak ada cowoknya nggak semangat. Ada nggak begitu? Ada. Di sini ada nggak? Banyak. Ini sih kagak nih kelas semuanya. Ini sambilan. Gitu. Mudah-mudahan dapat jodohnya semua orang. Amin ya Allah. Orang baik, anak majlis biasanya dapat anak Majelis. Ibu bapak kalau udah temen, udah lihat calon mantunya tukang ngaji, sembahyang nggak tinggal, biar belum ada kerjaan. Oh demen dia. Betul nggak? Udah kalau udah sama-sama suka udah. Ya. Bismillah, rezeki dari Allah, dijamin masalah. Ya ini bukan. Ya, jadi kemudian bukan saya tuh ya ngeri karena sekarang ini zaman luar biasa. Nabi udah kasih tahu dalam riwayat, Nabi pernah mengatakan, kalau tadun la yadkhuluna jannata abadan. Ada 3 golongan manusia yang tidak bakal masuk surga. Jangankan nyium bau surga, masuk surga tidak bakal. Sudah kata Nabi. Yang pertama kata Nabi, ad-dayyuth wa rajulatu minan nisa wa mudminul khamr. Galu qad arafna mudminal khamr ya Rasulullah. Faman ad-dayyuth. Nabi mengatakan ada 3 golongan orang yang tidak bakal masuk surga.
Yang pertama dayuth. Yang kedua ar-rajulatu minan nisa. Yang ketiga mudminul khamr. Ini 3 diserang. Ini hadis kalau tidak salah ini pangkatnya hasan. Ada dalam Jannus Shaghir. Shifa'us Sagir. Kumpulan hadis-hadis yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Mertuanya Habib Umar bin Habib, mertua guru saya juga Habib Zaid. Sahabat bertanya, Galuh dan arafna mudminal khamar ya Rasulullah. Kami tahu mudminal khamar, orang yang terus menerus kerjaannya minum aja, narkoba aja, jarang sadarnya tuh orang. Minum mabuk, bedanya apa? Oh, nggak ada yang tahu, bukan tukang minum, bukan mabuk, betul nggak? Ya. Masya Allah. Pamanit dayun. Apa yang kau maksudkan dengan dayun? Nabi katakan, alladzi la yubali man dakhala ala ahli. Suami-suami, abang-abang, laki-laki yang tidak ada kepeduliannya terhadap istrinya, terhadap anak perempuannya, terhadap kakak perempuannya, adik perempuannya, cuek, nggak mau tahu. Datang malam minggu, pacarnya ngapelin, bapak ibunya udah gak ada, kita sebagai abang kandungnya, yang kedudukan kita ini ya magam abi, kedudukan kita ini abang, menduduki sama seperti kedudukan bapak. Izin bang, mau bawa Yanti jalan-jalan kemana? Ke Bandung 3 hari. Ahlan wa sahlan. Ada masalah. Kalau bahasa Jawanya monggo, bahasa Sunda mangga. Kata abangnya, ada buat bensin nggak? Dikasih bensin lagi 3 hari, dibawa nginep tuh ada. Ini abang namanya abang yang dayuh. Tidak ada rasa cemburunya sama sekali. Tidak ada kepeduliannya masa bodoh. Yang model begini abang jangan harap masuk surga. Apalagi suami-suami, apalagi kita sebagai bapak punya anak gadis, belum pulang jam 8 sekolah, tenang saja, ego. Enak. Ya Allah, tenang. Dulu ane masih kecil, mati belum pulang. SPR. Ini pelajaran hati-hati. Warrajulatu minan nisa, aga itu arrajulatu minan nisa allati tatashabbaha birrijal. Wanita-wanita yang niru-niru kelakuannya dandatnya kayak laki. Sama juga laki niru perempuan. Oh, mudah-mudahan kita selamat semua itu. Amin ya Allah. Ya. Kemudian ya zalimun li nafsi. Itu golongan yang pertama, minhum muqtasid. Dan dari mereka itu ya, di antara mereka juga ada yang pertengahan. Ya. Maksiat juga nggak tapi begitu doyan, ya.
Hadir majelis, iya hadir majelis. Hadir majelis, hadir. Sembahyang, bayang ya jarang tinggal juga ya, cuman ada ya subuh kesiangan ya, subuh ya pura-pura nunduk lah ya, agak digeber-geber dikit sholatnya. Kalau ini dolimun di nafsi ini, waduh ya, sembahyangnya kadang-kadang ya, kalau lagi ya diputus sama pacar, sembahyang dia, datang ke majelis dia di PHK, rajin ke majelis dia, sembahyangnya juga rajin. Giliran lagi senang, lupa dia. Temennya kemana? Nggak temen kemarin nih, majelis talim, ya, masjid, enggak, ya. Temennya kemana? Daerah kota, ya, daerah DBT, daerah bebas Tuhan. Anda dapat istilah ini dari saya juga. DBT, ya, bukan DBD, ya, daerah bebas, apa itu? D-nya apa? Ya, ini DBT, daerah bebas. Ini kalau di sana, kalau lagi ada satu pulau di sana, di daerah mana? Di daerah di sana tempat banyak bule. Mana pernah ke sana tuh? Kelompok mana itu? Apa sih namanya? Senggigi. Apa sih? Gili Terawangan. Lu ke sana dong lu punya. Ya Allah ya. Jalan-jalan ke sana. Bukan kita mau maksiat enggak. Sekadar kita pengen tahu ya. Gimana sih ya Allah, dibilang katanya daerah bebas Tuhan. Ya Allah, bagus aneh ke sono masih nggak ada bule ya. Biasanya tuh kayak ikan pepes pinggir laut kayak ikan pepes. Wah Allah, dalam hati aneh masih dijaga sama Tuhan, betul nggak? Masih ada Tuhan di hatiku ya. Masya Allah. Kebetulan aneh kesana mau sengaja malam, kalau siang atau pagi, waduh, ikan pepes itu. Wah, itu demen. Masya Allah. Ya, ini muktasid. Ya, dan di antara mereka juga ada sabiqum bil khairat. Orang-orang yang ya lebih dahulu berbuat kebaikan. Udah paling dulu aja deh, diajak sedekah, udah jangan nggak ada kadang-kadang. Ngasihnya nggak pakai diminta, ngasihnya nggak. Ini apa nih, majelis nih, ya. Ini majelis kita perlu apa nih, ya. Oh belum kelar nih, udah apa yang ngomong dia, ya kan? Dan Pak, dari wasit, ya yang ngomong-ngomong itu udah dulu beresin, iya. Untuk apa kayak? Begitu cara, ya. Orang kalau pakai nunggu diminta belum jadi wali, belum jadi wali. Orang yang hebat tuh nggak pakai diminta, nggak pakai apa? Ya kalau orang Arab bilang punya tuk, apa? Perasaannya bukan baper. Dia baper dalam hal begitu baik, betul nggak Pak? Bagus, jangan cebukan. Udah tunjukannya habis ngomongin gua tuh. Justru bagus ya. Isabikum bil khairat. Pokoknya yang namanya kebaikan, bangun malam nggak mau tinggal, ini golongan siapa? Golongan orang-orang soleh, golongan orang-orang. Nanti jelasin amal ladina sabaqu fa ulaika yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dan adapun mereka yang disebut ya sabak ya lebih dahulu, lebih mendahului berbuat kebaikan, mereka itu adalah ya, yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Mereka itu akan masuk surga nggak pakai hisab lagi.
VIP. Ya, Nanti kalau VIP, hotel bintang 5, hotel bintang 5, udah. Ente duduk, dibukain pintu. Diparkirin, jalan, semua pada nunduk. VIP. Udah nggak ada yang nanya deh, ya. Karpet juga digelar, ya. Masuk surga tanpa hisab. Wa amal ladzina iktasadu, dan adapun orang-orang yang pertengahan nih amaliyahnya, fa ulaikal ladzina yuhasibuna hisabai yasira. Mereka adalah orang-orang yang nanti amal-amalnya bakal diperhitungkan, bakal dihisab. Nanti saya lupa itu kitabnya apa namanya. Walhasil ulama mengatakan hari kiamat itu ada 3 fase. Ada 3 fase. Tahu nggak fase? Ya. Ada apa namanya? Ada muqaddimah, ya. Ada al-ula, ya. Muqaddimatul qiyamah. Ada wusta, ya. Ada ukhra. Ada awal kiamat, ya. Ada pertengahan kiamat, ada akhir. Kapan itu kiamat? Kapan itu awal kiamat? Awal kiamat, ya. Muqaddimatul qiyamah itu adalah awal-awal kiamat saat kita nanti masuk lubang kubur. Wa annal qabra haq, dan sesungguhnya kubur itu adalah hak. Saya 1 minggu ini nyolatin jenazah, ya. Kemarin di Menteng Pulo, hari Selasa, nyolatin jenazah mertuanya Habib Usman bin Yahya, itu daripada Kartika Putri. Mudah-mudahan beliau syahid, ya, syahid. Masya Allah. Dan ingat, jangan ada di hati kita sedikit pun memandang remeh, memandang rendah, mencibir, apalagi menganggap buruk orang-orang yang mati di protap ataupun kena corona dengan mati yang hati-hati. Ini wabah. Mereka udah sakit, dulu berjuang. Bisa jadi meninggalnya dalam keadaan syahid. Kan orang yang mati syahid gak harus pegang senjata, gak harus pegang. Mudah-mudahan kita matinya mati syahid. Amin. Walaupun tidak bersimbah darah. Macam-macam orang mati syahid. Orang yang mati syahid ini gak pakai ditanya lagi, udah. Mau mati syahid? Mau gak? Oh, dia diem aja. Mau. Jawab, mau. Alladzina namallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Itu derajatnya gak main-main ente. Orang-orang yang mati syahid. Jasadnya utuh. Dikasih rezeki sama Tuhan. Asyik. Kalaupun nanti ini yang pertengahan ini, ya, muktasid, mereka dihisab tapi dengan hisab yang mudah. Jadi ada pertengahan, ada awal kiamat saat kita masuk lubang kubur. Ya, wa annal mauta haq, kematian adalah hak.
Wa anna soal munkar wa nakir hak. Ya. Pertanyaan munkar dan nakir juga itu pasti. Dan pertengahan kiamat itu pada saat kita nanti dihisab. Akhir setelah hisab baru akhir. Imma jannah wa imma sa'ir. Surga ataupun neraka. Mudah-mudahan kita min ahli jannah. Amin ya Allah. Wa ammal ladina zalamu anfusahum. Dan ada pun orang-orang yang menzalimi diri mereka. Wa ulaika alladziina yuhbasuna fi tulil mahsyar. Orang-orang yang suka maksiat, kalau ini as-sabiqun bil khairat, mereka nggak dihisab wajar. Wajar. Kita pakai dihisab nggak apa-apa deh. Yang penting hisabnya gampang, betul nggak? Nanti Rasulullah itu akan menunggu kita di 3 tempat. Indah sirat, saat kita jembatan Siratal Mustaqim. Makanya Sayyidina Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, apakah aku nanti bisa ketemu dengan engkau di hari kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bisa. Ya. Aku akan usahakan ya, ketemu denganmu wahai Anas. Di mana? Aku mencarimu ya Rasulullah. Aina adluka ya Rasulullah. Cari aku di 3 tempat, kata Rasulullah. Indal mizan wa indal sirat. Saat di mizan, di mizan, di mana ditimbang tuh amal-amal baik dan amal-amal buruk. Masya Allah. Dan Nabi tunggu juga kita di jembatan Siratal Mustaqim. Allah Ta'ala kasih tahu, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tidaklah seorang daripada kamu semuanya pasti akan mendatangi neraka. Akan mendatangi neraka. Akan mendatangi jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim itu di atasnya itu, dan neraka itu di atasnya jembatan Siratal Mustaqim. Lebih tajam ya daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Buat kita gampang kalau kita mau selamat, mau mantap berjembat di jembatan Siratal Mustaqim. Nabi kasih tahu. Ini hadis kalau tidak salah ada juga di dalam kitab yang Sahih atau Mukhtarul Hadis. Nabi katakan, "Arbatukum ala sirati asyaddukum hubban li ahli bait atau hubban li ahli baiti." Atau kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nanti yang paling mantap, yang paling cepat, yang paling teguh berjembat di atas jembatan Siratal Mustaqim adalah orang yang paling cinta kepada keturunannya Nabi Muhammad. Oh, masyaallah. Karet. Amal kita sedikit, sembahyang kita sedikit, sunnah kita sedikit, sedekah kita sedikit, bangun malam kita sedikit, kontrakan kita sedikit, bini kita semua serba sedikit, betul nggak? Yang pantas kita banggain. Jadi ingat, modal kita itu cinta sama keluarganya Rasulullah. Kalau cinta sama keluarga Rasulullah, kata Sayyidul Walid, saya punya kakek apa? Ini tips yang paling gampang masuk kita ke surga. Cinta aja sama mereka. Tapi cintanya pakai ilmu. Cintanya pakai
Ilmu. Pakai ilmu, bukan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan. Mau tuh Habib jelek, mau tuh Habib ganteng, mau tuh Habib alim, mau tuh Habib gak alim, mau tuh Habib nakal, mau tuh Habib bener, mau tuh Habib geblek lagi. Bener nggak geblek, tau nggak geblek? Ya, wajib kita cintai. Kenapa? Karena ada darahnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kalau ada yang model-model begitu nak doa ya, jangan tahan kita mampir. Wah. Nanti Rasulullah yang balas. Rasulullah yang balas. Jangan ikut-ikutan orang benci sama Tuhan Habib si Fulan. Kita ikut benci. Dibayar ikut benci. Jangan. Jadi ya. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Amin. Kemudian faulaika alladziina yuhbasuna fi tuhuril mahsyar. Mereka ini orang-orang yang suka maksiat, yang disebut zalimun nafsi, orang yang suka mendolimi diri mereka. Adalah mereka nanti itu bakal apa? Bakal tertahan, bakal ditahan di dalam apa? Fi tuhuril mahsyar, di padang mahsyar. Dia bakal menunggu lama, lama. Di mahsyar itu ya Allah, naruh badan aja susah. Disebutnya pada mahsyar. Orang yang dari mulai zaman Nabi Adam sampai ini bumi hancur, dunia ini rata, ya kumpul semua, kumpul semua di mahsyar. Mau naruh badan aja kata Sayyidina Ali susah. Kita sekarang nggak susah naruh badan. Keringat itu banjir, ya hampir sekuping. Matahari sejengkal dari panasnya. Dan semua manusia dalam keadaan uratan, panjang. Jadi Aisyah sampai malu dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku malu kalau diriku dalam keadaan dan sedemikian rupa ya Rasulullah. Nabi jawab, wahai Aisyah, keadaan pada saat itu lebih dahsyat. Tidak ada orang yang mikirin tentang badannya apa, yang nggak ada. Semuanya mikirin keselamatan dirinya, nafsi. Ya Allah. Makanya kita perlu tuh. Ya huwal abibul ladhi turja syafa'atuhu bi kulli haulin ahwali mu'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil wal habibul ladzi, dialah seorang habibullah, ya kekasih Allah. Artinya habib itu adalah orang yang memiliki banyak sifat. Orang yang memiliki banyak sifat, yang orang banyak bisa mencintai dia atau mampu mencintai dia. Makanya Nabi kita Muhammad itu sifatnya banyak, sifat-sifat terpujinya, orang itu tertarik. Makanya kalau jadi habib, jadi anak keturunan Rasulullah, harus punya beda, harus punya kelebihan yang dimiliki oleh datuk-datuknya. Akhlaknya kudu baik, nggak alim, akhlaknya menonjol. Akhlaknya biasa, tapi ahli ibadah. Temannya ibadah, senang. Gitu. Kemudian
Tsumma ladzina talafahullah birahmatih. Kemudian mereka adalah orang-orang yang memperoleh rahmat dari Allah. Fahumul ladzina yaquluna ba'da dzalika alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-'hazan inna rabbana laghafurun syakur. Nah, mereka ini orang-orang yang suka maksiat, yang zalim terhadap dirinya ini, mereka berkata, ya, tapi mereka itu dapat rahmat Allah karena masih ada iman di dada mereka, mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu paspor masuk surga. Kan di tiap surga ada, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paspor itu jangan sampai ditukar, ya, gara-gara pengen kawin perempuan cantik, ya, beda keyakinan, tukar. Tuh, ada yang begitu. Alhamdulillah nih. Dulu Habib Zain, saya punya guru, pernah cerita, di taklim rohanya sore, ada muadzin jomblo zaman dulu. Belum ada ini nih sound system, naik ke menara tiap hari, azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian sekali waktu dia lihat dari atas kelar azan, kan semua kelihatan dari menara, betul? Di bawah orangnya di jalan yang nggak kelihatan. Dia lihat ada di satu rumah wanita cantik, gadis kan cantik. Karena udah sering lihat, jatuh cinta. Selesai dia azan, sholat, berangkat ke rumah si perempuan tadi. Kira-kira pakai nanya-nanya lagi nggak? Gimana nanya-nanya, orang semuanya kelihatan, gantengnya warna apa tahu. Akhirnya baru tahu. Berangkat, begitu sampai depan rumahnya, kasih salam, assalamualaikum. Nggak ada yang balas. Assalamualaikum, nggak ada yang balas. 3 kali, nggak ada yang balas, nggak ada yang jawab. Dalam hatinya nggak ada orang kali, tapi kan ada sih yang gitu. Tadi kelihatan tuh, ya. Ini siapa? Ayam Mbak? Ya, ada. Udah dah, lain waktu aja deh. Begitu baru mau pulang, atret, beberapa langkah ada yang buka pintu, dipanggil, anak muda, apakah tadi engkau yang ketok-ketok pintu dan beri salam? Balik lagi, iya betul Pak, saya sendiri. Silakan duduk. Ada apa? Ada keperluan apa kau sini? Ini Pak, saya perkenalkan, saya adalah pulang. Saya muadzin di Masjid Anu. Datangan saya ke sini ingin melamar putri Bapak. Yang mana ya? Oh yang ini. Oh iya. Agama Anda apa? Kan saya bercerita tadi Pak, saya muadzin, saya Islam. Saya bukan orang Islam. Saya Yahudi. Bagaimana? Masih tertarik? Kalau Anda betul-betul ingin melamar putri saya untuk dijadikan istri Anda, syaratnya satu, Anda masuk ke dalam agama saya terima. Bagaimana? Siapkah Anda? Siap? Wah, ini muadzin dialog ya. Muadzin PA nih.
Nauzubillah min. Ya. Allah mughalibul qulub. Allah itu membolak-balik hati dari pangkat. Makanya kita kalau mau ngelamar selidikin dulu, tapi emang pandangan coba. Kita nggak tahu, mungkin di hatinya ada rasa kibir, ada rasa apa. Bayangkan setiap hari azan. Allah merubah ya keyakinan seorang dengan mudah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Bagaimana mau husnul khatimah? Dia udah tukar keyakinannya. Ya. Jadi orang-orang yang zalimun nafsi, orang-orang yang menzalimkan dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri, yang suka maksiat. Ya. Ini mata juga nih. Mata kalau sering ente nonton atau segala macam di harapan Allah, ente zalim mata ente. Kaki semuanya. Kalau kita langkai kaki kita ke masjid satu langkah, itu kan satu langkah. Ya, Allah Ta'ala ampunin ya dosa-dosa kita. Luar biasa. Orang-orang yang zalim ini, mereka kata Allah, mereka pada akhirnya mereka berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan adhaba anna, yang telah menghilangkan ya dari kami al-hazan, kesedihan, rasa sedih. Bagaimana enggak sedih ya? Penantian di mahsyar kita enggak tahu berapa lama. Nanti itu yaumul hisab, hari perhitungan itu ada 50 pos. Ada 50 pos. Satu pos dengan pos yang lain itu 1000 tahun. 1000 tahun lamanya. Nah, kita kan tahu hitungan hari di sisi Allah di hari kiamat itu beda. Inna iddatal yaum indallah ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di hari kiamat itu sama aja 1000 tahun di dunia. Satu hari di neraka sama saja 1000 tahun ya. Satu hari di neraka sama aja 1000 tahunnya di dunia. Lama. Tapi buat orang-orang yang rajin ibadah, buat orang-orang yang soleh, itu 50 pos itu nggak lama. Nggak lama. Allah kasih itu cepat, hisabai yasir, ya, gampang. Riwayat mengatakan seperti kita sholat 5 waktu, sama nggak? Paling lama berapa kan kecil? 5 menit. Ya Allah. Jadi apa? Mereka ini orang-orang yang maksiat dan ada hatinya iman kepada Allah, kepada Rasulullah, ya. Biarpun masih suka ya maksiat, dia udah dihisab, dia udah nunggu di mahsyar begitu lama, tapi pada akhirnya apa? Ya, mendapatkan ampunan dari Allah, ya, mendapatkan rahmat dari Allah. Talabahum bi rahmatih, ya, Allah kasih rahmat, kasih sayangnya. Mereka ucapin alhamdulillah ya Tuhan yang telah menghilangkan kepada kami ini rasa sedih. Rasa sedih. Masya Allah. Ya. Sesungguhnya ya Tuhan kami Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Wallahu a'lam. Ya sedikit-sedikit dulu deh. Doain saya biar sehat juga ya. Semua guru-guru kita. Oh, ya.
Kita baca Fatihah dulu ya buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang berada di rumah sakit, yang masih terpapar dan lain sebagainya, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya. Amin. Dan Allah Ta'ala dan berkat doa kita tadi, Allah angkat ini wabah ya dari bumi Indonesia yang tercinta. Ala hadiniyah wa ala kulli man sallallahu alaihi wa sallam.